Ya udah paling kita masuk aja ya ke materi pertama, yaitu sih Gauss Jordan ini. Oke, sebelumnya paling aku mau kenalin dulu beberapa terminologi. Di sini ada namanya augmented matrix. Augmented matrix itu adalah sebuah ini kayak gini ya. Misalnya ini persamaan nih. Persamaan ada X plus Y plus tambah Z gitu. Atau enggak misalnya X1 plus X2 tambah X3 itu sama aja ya. Nggak, sama aja, maksudnya nggak beda nama variabel aja gitu. Nah, pertama-tama kalau misalnya ada persamaan kayak gini, itu kalian harus bikin dulu jadi sebuah augmented matrix. Caranya gimana? Ya udah, kalian tinggal ambil aja apa ini koefisiennya. Seperti waktu semester satu. Harusnya kalian masih pada ingat ya tentang linear algebra. Kalau kayak gini tinggal ambil aja koefisiennya ini satu, tambah sini ini satu, ini satu, ini satu, satu, ini satu, satu. Jangan lupa ya kalau ada minus ini harus dimasukin juga. Ini dua, delapan, satu. Itu ya palingnya. Lalu kalian bikin aja sebuah matriksnya di bawah ini. Ini adalah koefisien matriksnya, dan kalau yang ini adalah si hasilnya. Kalau kita gabungin, namanya augmented matrix, penggabungan antara matriks koefisien dengan matriks hasil, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Pada aman semua nggak? Atau pada ada yang lupa tentang augmented matrix ini? Kalau kecepatan, bilang ya. Aku lupa ya. Mungkin aku kasih tahu dulu deh. Tahun lalu yang masuk itu soalnya ini. Pertama ada Gauss Seidel, itu masuk. Gauss Seidel ukuran matriksnya 3 kali 3. Ini untuk tes tahun lalu ya. Untuk detail soalnya aku lupa kayak apa. Cuman yang pasti ini, Gauss Seidel 3 kali 3 matriksnya. Yang kedua, itu yang masuk ada linear interpolation. Regression ya, aja ya. Nah, tipe soalnya gampang kalau linear regression ini. Kalau kalian dapat soal ini, kalian termasuk hoki banget. Karena tinggal ikutin rumus dan udah beres gitu. Selama kalian nggak salah rumus gitu. Udah pasti jawabannya betul. Jangan lupa bawa kalkulator ya. Paling gitu aja. Selanjutnya, yang masuk itu ada Newton interpolation. Ini masuk juga nih tahun lalu. Gak expect sih, cuma tahunya masuk ini. Nah, berikutnya ada satu soal coding. Ini masih di nomor satu sih, satu soal coding ini. Satu soal coding. Ini codingnya nggak ada hubungannya sama Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, dan yang udah kalian pelajarin. Tapi soal codingnya itu random banget. Jadi pada Nieka waktu itu ngasih satu soal, bener-bener codingnya itu random. Kayak misalnya, ya udah for loop biasa, while loop. Udah gitu kalian suruh nambah output aja gitu. Nah, dan soal coding ini ngejebak banget. Waktu itu yang betul cuma dikit banget orangnya. Karena nanti aku bakal jelasin sambil materi berjalan ya. Itu ada jebakan dan jebakannya itu -2 poin waktu itu. Paling gitu aja. Selanjutnya, bentar, aku lupa. Satu lagi itu harusnya nggak jauh-jauh dari sini sih. Atau cuma 4 ya, aku juga lupa. Iya deh, kalau nggak salah cuma 4 soal tahun lalu itu. Gauss Jordan malah nggak masuk waktu itu. Ya, ya gitu guys paling. Newton kuadratik gak masuk, cubic spline gak masuk, least square itu linear sama aja. Dan itu ya paling itu aja. LU juga gak masuk tahun lalu. Cuman tetap masuk di bahan. Oke, paling itu. Kita lanjut ya. Nah, paling gini, ada aman semua. Oke, setelah jadi si matriksnya, kita bikin pivotnya. Nah, pertama-tama yang kita mau lakukan adalah, aku lupa tulis di sini, ini namanya adalah forward elimination. Nah, kenapa disebut forward elimination? Karena kita mulai dari baris satu. Kita tentuin pivot dari baris satu. Nah, paling gitu. Nah, pivot itu adalah, kalau kalian bingung ya, pivot itu apa atau kalian lupa, pivot itu sebagai titik tumpu kita gitu. Maksudnya kayak titik di mana kita mulai. Jadi kita jadikan si baris satu ini sebagai tumpuan kita, sebagai referensi kita untuk ngerjain baris-baris lainnya gitu ya. Nah, paling di sini ada yang disebut juga lambda, ada pivot. Dan kalau kalian mau tahu rumus umumnya apa, rumus umumnya ini untuk mengerjakan si Gauss-Jordan equation satu min lambda kali equation J. Ini nggak perlu terlalu dihafal ya. Cuma kalian perlu ingat aja untuk polanya. Untuk scientific computing kalian yang perlu ingat adalah pola cara ngerjainnya. Itu. Ingat-ingat aja, tulis di cheat sheet. Oke, paling gitu. Nah, paling kita mulai dulu dari baris satu. Nah, baris yang pertama kita mau ngerjain adalah si yang ini, satu 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 empat. Ini kita jadikan sebagai pivot. Lalu, untuk baris lainnya,
karena kita belum kerjain, maka kita jadikan baris lainnya itu sebagai lambda. Baris yang ada lambdanya itu baris yang kita mau hitung nilai-nilainya, yang mau kita ubah gitu ya. Sebelumnya kan masih ingat kan di materi semester satu itu ada yang namanya OBE, operasi baris elementer, untuk mengerjain SPL seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya sama aja, sama dengan Siegel, apa namanya OBE itu, cuman bedanya eh, kita ngerjain pakai cara komputer berpikir gitu. Kita pakai sistematis gitu. Nah, seperti ini misalnya kita pakai contohnya ada lambda satu sama dengan. Nah, rumus lambda itu adalah kita ambil untuk pivotnya. Pivotnya itu kita ambil matriks diagonalnya, elemen diagonalnya. Elemen diagonal tuh, elemen diagonal matriks itu yang ini. Satu, min satu, satu. Nah, ini adalah elemen diagonalnya gitu. Jadi, untuk baris satu, elemen diagonalnya yang ini ya, yang udah aku bulet-buletin tadi. Nah, elemen diagonal ini kita masukkan ke penyebut si lambda. Tuh, penyebutnya satu berarti. Lalu pembilangnya dari mana? Pembilangnya adalah dari si nilai bawahnya. Gitu. Nah, untuk iterasi pertama, kita gunakan baris satu dan kolom satu. Nanti untuk iterasi kedua, baris dua, kolom dua. Lanjut ke baris selanjutnya. Dan kolom selanjutnya. Gitu. Jadi bener-bener ini pola banget sih kalau kalian lihat. Itu ya, untuk lambda 2. Ini kenapa aku tambahin 2 1. Nah, ini sebenarnya nanti aku bakal jelasin lagi. Cuman kalau kalian bingung ya udah anggap aja ini sama-sama lambda gitu. Lambda sama dengan 2. Ini aku pakai pen yang beda aja ya, supaya nggak pusing. Merah deh. Nah, 2 ini dari mana sih? 2 ini dari si nilai bawah ini. Nih, oke. Satunya dari mana? Dari si diagonal ini masih sama. Pivot kita masih sama. Jadi penyebut itu dari pivot. Sedangkan pembilangnya dari si kolom pertama ini. Dari si kolom ya. Kolom pertama ini dari si lambdanya. Gitu. Oke, kita udah dapat lambdanya. Sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita mau ngubah si nilai pertamanya. Kita kerjakan si R2 dulu. R2 ini maksudnya baris 2 ya. Atau nggak B2, kalian bebas lah nyebutnya apa. Nah, aku mulai dari si indeks 0. Berarti si yang ini. Kita mau ngubah si nilai yang satu ini. Nah, berarti rumusnya adalah satu dikurangin, ini lambda ya. Lambda dikali satu. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini satu. Sekarang aku ubah aja warnanya ya, supaya nggak bingung. Nah, satu ini dari si lambda ini. Lalu satu yang belakang itu. Nah, ini dari nilai yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ubah untuk si eh, kolom selanjutnya. Untuk yang min satu ini kita mau ubah juga. Nah, min satu kita dapat dari ini. Lalu untuk nilai satu ini kita dapatkan dari sama ya. Masih yang lambda satu. Udah gitu untuk yang selanjutnya. Satu ini kita dapat dari atasnya. Nah, ini adalah nilai pivot. Ini baris pivot ya. Paling gitu. Udah dapatkan hasilnya min 2. Jangan kebalik ya, min sama positifnya. Kalau kalian salah, nanti ke bawahnya juga salah semua. Paling gitu. Dan untuk kolom selanjutnya, di K2, ini kita ubah juga. Sama, untuk min satu ini kita dapatkan dari baris kedua ini. Dan untuk min satu ini, sorry, untuk satu maksudnya. Satu, ini kita dapatkan dari si pivot ya. Di mana hijau harusnya. Pivot, udah gitu, untuk si nilai satu ini, kita dapatkan dari atasnya. Dan untuk bawahnya juga sama. Dua dari ini, satu dari si pivot, dan empat dari nilai atasnya. Kalau udah kita lanjut ke R3, baris 3. Nah, untuk baris 3, aku pakai warna lain nih, kayak violet nih. Nah, untuk K0-nya, karena kita lagi di baris 3, maka
Nilai si ininya, si 2 ini dapat dari nilai bawahnya. 2 tuh. Lalu sisanya sama. 2 kali 1. Nah ini 2 ini kita dapat dari pivot yang ini. Dari lambda yang selanjutnya. Lambda 2 maksudnya. Oke gitu. Dan untuk yang K1, yang 8 ini, kita dapatkan dari, nah ini. 8 dapat dari yang 8 ini gitu. Sama ya. Untuk yang lambdanya juga kita dapatkan dari nilai lambda 2. Karena kita ada di baris 3 sekarang gitu. Ini kalau bingung aku tambahin aja. Ini R2, R3, ini R1. Paling gitu aja. Oke. Kalau udah, kita ubah nih nilai-nilai yang barunya. Karena kita udah beres satu iterasi, kita masuk ke iterasi selanjutnya. Ini iterasi 2 ya. Iterasi 2. Nah, jangan lupa sebelum masuk iterasi 2 kita harus ubah dulu nilai-nilainya dari yang udah kita temukan. Misalnya ini R1-nya masih tetap ya nggak kita ubah. Sedangkan R2 dan R3-nya kita tadi udah kerjain. Makanya kita ubah. Misalnya nih R2 K0-nya 0. Nih 0 ya. Udah gitu min 2 nih. Dan min 6 ya. Min 6 ke sini. Dan untuk R3 K0-nya itu tuh masuk ya ke sini. K itu kolom ya maksudnya ya. Kalau di sini terminologi. 11 ke sini. Itu. Oke deh sampai iterasi 2 dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Pusing nggak? Gak apa guys, open mic aja ya. Kita sama-sama ngomong di sini. Jangan malu-malu. Nggak ada. Oke, yang lain, yang lain. Aman, aman. Oke, sip ya kalau pada aman. Ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, open mic atau chat. Gak apa-apa kok, potong aja. Atau misalnya kalian ngerasa aku ada yang salah ngejelasin ini, langsung aja potong ya. Soalnya aku juga di sini udah agak-agak lupa gitu. Ini kan tahun lalu juga, udah lama. Gitu. Nah, sekarang untuk iterasi kedua. Kita maju satu pivotnya ke bawah. Darinya baris satu, sekarang jadi baris dua pivotnya. Baris satunya udah kita nggak akan apa-apain lagi karena kita udah selesai sama baris satu. Sekarang untuk baris dua kita jadikan pivot ya. Berarti yang kita perlu kerjain adalah si baris tiga lagi sekarang bawahnya itu. Kita selalu kerjain nilai si bawahnya, baris bawahnya. Kalau kita mengerjakan si eh, forward elimination gitu. Kenapa disebut forward ya? Karena dari atas ke bawah gitu sistematisnya. Paling gitu. Nah, bisa kalian lihat ya, yang kita udah jadikan pivot ini sebetulnya kita udah selesaikan karena bentuknya si baris apa namanya bentuk ekselon baris reduksi ya, kalau nggak salah ekselon baris nih ekselon baris itu bentuknya adalah matriks matriks segitiga atas harusnya yaitu bentuknya seperti ini. Misalnya ini sebuah nilai ya. Eh, aku sebut aja A1 A11 A12 ya kalau nggak salah ya A12 A13 A22 A23 gitu dan ini A33. Dan di sini nilainya 0 semua. Ini bentuk REF ya kalau nggak salah ya. Row Echelon Form. Kalau satunya lagi, ada namanya RREF kalau nggak salah. Ini singkatan dari Reduce Row Echelon Form. Dan ini bentuknya harus matriks identitas. Ini hal satu satu satu, ini hal nol 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 gini, dan ini adalah XYZ-nya gitu. Sorry, ini juga harusnya ada. Nah, ini ya. Paling kalian perlu tahu dua ini. Kalau di Gauss biasa, Gauss elimination, Gaussian elimination gitu ya. Kalian hanya perlu sampai ke tahap si RF ini aja. Kalian hanya perlu menjadikan ketiga nilai ini nol, 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 nol. Dan kalau misalkan kalian eh, lanjut ke tahap sampai Gauss-Jordan elimination, kalian wajib menyelesaikan sampai bentuk RREF ini, Reduce Row Echelon Form, di mana kita harus mempunyai matriks identitas diikuti dengan hasilnya, XYZ-nya. Gitu. Nah, karena kita lagi ngerjain si Gaussian elimination, makanya kita kerjain yang si bentuk RF dulu. Kita lakukan forward elimination buat dapetin si RF. Gitu. Nah, kita mau lanjut lagi ya ke lambda 3.
Nah, ini kenapa aku nemu lambda 3 nanti aku jelasin. Anggap aja ini lambda biasa. Lambda sama dengan, nah, sekarang kita pakai nilai pivotnya, pembaginya. Loh, kenapa bukan nol? Karena tadi aku udah bilang, pembaginya itu adalah si elemen diagonal. Jadi kalau kita pindah ke baris 2, yang kita highlightnya, yang warna merah ini, maka kita ambil elemen diagonal dari si baris itu, kita dapatkan min 2. Bukan nol ya, bukan yang pertama, tapi min 2. Nanti kalau kita lanjut ke baris 3, itu pun kita ambilnya min 1 gitu. Karena kita ambilnya elemen diagonalnya gitu. Dan untuk si pembilangnya, 6 dapat dari mana? Nih ya, kita lanjut ke kolom 2. Kita dapatkan si 6 ya. Karena kita sedang ada di baris 3. Dan kita ambil si kolom 2 untuk iterasi kedua. Pokoknya tiap iterasi kita maju satu kolom dan satu baris gitu. Nah, paling itu kalau kalian bingung ya dapat pembilangnya dari mana, ya udah kalian lihat aja yang di highlight. Udah gitu mana yang dua-duanya ke highlight yang ini kan. Ya gitu aja sih. Paling kalau takut salah atau kalian orangnya parnoan itu kayak aku. Paling gitu. Nah, untuk R3 ini kita pakai lambdanya min 3 udah dapet. Nah, sekarang kita hitung dari si K0. Mulai lagi dari awal. Dari yang ini. Kita mau ubah. K0-nya berarti 0. 0 itu dapat dari yang ini. Lalu lambda. Lambdanya itu min 3 ya. Dikali dengan 0. Nih yang ini. Kita dapatkan hasilnya 0. Dan untuk K1, 6. 6 itu dapat dari yang ini. Lalu min 3 dari lambda. Min 2 dari yang ini. Dapatkan hasilnya 0 juga. Lalu untuk K2, kita dapatkan min 1 minus, jangan lupa ini minus. Pivotnya minus min 3. Berarti minus negatif 3 jadi plus 3. Min sama min jadi plus ya, kalau misalkan dihitung. Lalu untuk min 2-nya dapat dari atasnya. Sama dengan min 7. Nah ini juga sama, K3. 11, min 6 dari sini. Dapat min 7. Terus kalau udah ngapain dong? Ya udah, kita ganti lagi nilainya. Sama nilai yang udah kita dapetin. Nih, kita ganti ke sini. Nih ya, 0, 0, min 7, min 7. Sama ya sama ini. Nah, gitu. Udah deh. Kita udah sampai ke tahap Gaussian elimination. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini bentuk REF ini. Udah sampai REF ini juga bisa kita selesaikan. Bisa langsung kita selesaikan pakai metode substitusi biasa sebetulnya. Ada yang perlu diulang nggak? Atau udah aman sampai sini? Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, ngomong aja. Oh ya, ini Mironya mungkin aku sekalian share ke kalian ya. Supaya kalian bisa sambil lihat-lihat juga. Oke. Kalau yang nggak bisa buka, bilang ya. Jelas kok. Oke. Mantap, mantap. Thank you. Oke, sambil kalian buka Mironya, aku tungguin. Paling kalian kalau boleh buat cheat sheet ya, harusnya boleh kan. Satu lembar, satu lembar ya kalau sama pada Nieka biasanya. Ya, kalian banyakin contoh soal sih kalau menurut aku. Karena, apa ya, walaupun beliau sih ngomongnya jangan, kalian kalau mau cheat sheet jangan nulis contoh soal, tapi menurut aku penting banget sih contoh soal, apalagi di scientific computing ya. Kalian kalau nulis rumus doang, kadang-kadang suka kebalik-balik gitu, suka ada yang salah gitu. Mendingan tulis satu contoh soal aja, tuh setiap bagiannya. Dan untuk coding, kalian nggak perlu nulis kayak aku gini. Ini aku waktu itu terlalu overthinking sih. Aku sampai tulis semua rumus-rumusnya kayak Gauss-Seidel, Forward-Ehlin, sama dan lain-lain. Sebenarnya nggak perlu. Karena kalau dosen kalian dari pada Nieka dan beliau yang bikin soal, nggak akan dikeluarin soalnya seperti ini.
pasti dikeluarinnya soal yang agak di luar nalar gitu loh. Yang mungkin beliau bikin sendiri algoritmanya, terus kalian suruh tebak outputnya kayak gimana. Gak mungkin dari soal yang udah diajarin ya pokoknya, codingannya. Paling gitu. Selalu sih, kalau sama beliau tuh gitu. Tapi selama kalian ngerjain yang benar, sistematisnya betul gitu ya. Terus jawabannya, ya jawabannya benar atau jawabannya salah tapi caranya betul. Itu pasti nilainya tetap tinggi kok. Tetap, aku jamin kalian dapat 90 ke atas sudah aman lah. Kalian kalau udah bisa semuanya ini yang di Miro aku tulis, kalian misalkan kalian udah kuasain gitu ya. Ya aku jamin kalian nilainya bagus lah pasti. Kecuali kalau ada materi tambahan ya, misalnya tahunnya di tahun ini ada bab lain gitu. Tapi di tahun lalu gak ada, aku nggak tahu kalau gitu. Paling nanti kalau udah aku jelasin semua, kalian kasih tahu aja misalnya kurangnya di mana nih. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin aku nanti bakal bikin catatan deh, notes gitu untuk kalian. Oke deh, kalau gitu aku sambil lanjut dulu ya, supaya nggak kelamaan. Ya, udah siang juga. Nah, kita masuk ke LU decomposition aja. Enggak deh, kita masuk ke Gauss-Jordan dulu. Nah, sekarang kita mau lakukan back elimination untuk mendapatkan bentuk RREF ini. Reduce row echelon form. Nah, caranya gimana? Ya kalau kalian udah bisa forward elim, backward elimination juga kalian pasti aman. Namanya juga backward ya. Backward elim. Itu artinya kalian dibalik aja. Tadinya forward jadi backward. Berarti kalian kerjain dari belakang. Kalau yang tadinya dari baris pertama, pivotnya kita baris pertama. Sekarang kita balik. Jadi baris terakhir yang kita jadikan pivot. Begitu. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke Gauss Jordan, ada yang perlu kalian ketahuin. Oke, ada yang tahu di sini apa nih? Ini ya, diagonalnya harus jadiin satu semua. Gak boleh ada yang angka-angka seperti itu. Selain satu. Kalau di Gauss Elim, itu boleh. Kalian nggak harus satu diagonalnya. Aman. Tapi kalau di Gauss Jordan, kalian wajib jadiin satu dulu sebelum kalian masuk ke back elimination. Jadi untuk algoritma Gauss Jordan gimana? Gini, pertama, ya aku tulis aja sini ya. Untuk ke Gauss Jordan itu algoritmanya pertama kalian lakukan forward elimination. Yang kedua, sebelum masuk ke backward, kalian jadikan elemen diagonalnya satu semua. Lalu yang ketiga, lakukan back elimination. Ya gitu ya. Kalau udah ya udah beres gitu. Nah, cara jadiin dia satu semua gimana? Ya udah, satu baris ini kalian bagi dengan elemen diagonalnya aja semua. Ini kan min 2. Ya udah min 2 juga bagi min 2 gitu. Kan jadi satu. Udah gitu ini jadi satu gitu. Ini juga jadi misalnya 3 gitu kan. Tuh. Sama yang bawah juga gitu. Dibagi min 7 semua. Min 7 bagi min 7 satu gitu. Udah deh gitu. Sekarang kita tinggal lakukan backward elimination. Nah, pertama-tama kita jadikan pivot adalah si baris 3, baris terakhir, jangan lupa. Baris terakhir, lalu kita jadikan semuanya lambda selain itu, selain pivot. Gitu. Nah, paling untuk pengerjaan lambdanya sama aja kayak tadi. Nih, jangan lupa elemen diagonalnya. Satu per satu. Ini dibagi bawah. Gitu. Lalu yang ini juga sama. Ini dibagi yang ini. 10 menit lagi kita end ya, meetingnya. Nanti kita bikin link baru aja. Tuh. Nah, udah gitu kita langsung kerjain aja. Mulai dari baris 2 dulu aja. Bebas ini. Kalian mau dari baris satu, mau baris 2, bebas suka-suka kalian. Gak ada hubungannya kok ini. Itu paling. Nah, lalu kita masuk aja ke keempatnya. Kok kerjainnya dari belakang dulu ya. Mau kalian dari depan juga nggak apa-apa sih. Mau dari K0 dulu. Bebas. Keempatnya yang ini maksudnya. Yang ini. Sorry. 3 dikurang. Ini ya. Satu. Satu itu lambda. Sorry. Satu dikali satu. Gitu. Udah gitu, K2 juga sama. K3 juga sama. Satu dikurangin. Ini satu dari ini ya. Lambda. Dikali dengan satu. Sama ini juga gitu. Lakukan aja sampai beres. Dan untuk yang balik satu juga sama. Keempat berarti yang ini ya. Kita ubah jadi 4 minus lambda dikali dengan si satu.
Nih, gitu. Udah gitu K3 juga sama. Ini satu dikurangin lambda dikali dengan satu. Tuh. K2 juga sama ya. Satu min lambda dikali dengan nol. Gitu. Oke, aman ya. Kalau udah kalian ganti lagi nilai-nilai dengan V yang udah kita temuin tadi. Nah, sampai sini. Nah, udah gitu kita lanjut lagi. Pivotnya kita maju satu berarti ke baris dua. Kita mundur satu, sorry. Kalau back elim itu kita mundur. Jadi ke baris dua. Terus si kolomnya juga kita mundur satu. Darinya yang bawah ini, dari kolom 3 baris 3 jadi kolom 2 baris 2 gitu. Pembaginya gini. Berarti lambdanya adalah satu per satu. Nih, pada yang ini. Tuh. Sekarang kita masuk ke baris satu. Kita punya lambdanya satu. Udah kita dapatin tadi. Nah, sekarang kita mau hitung si K4 sampai K1. Ini ya, K4 berarti 3 min lambda ya. Kali dengan 2. Sama K3 juga. Kayak gitu. 0 min satu kali nol dengan nol. Tuh. K2 juga sama. Sampai seterusnya ya. Nah, kalau udah kita tinggal replace lagi. K4 1, K3 0, K2 0, satu satu. Kita dapatkan bentuk RREF itu. Satu 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 nol 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 nol. Udah kita dapatkan X, Y, Z-nya. Nah, kalau udah sampai Gauss Jordan ya kita tinggal ambil sih hasilnya. Ini hasilnya ini. X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Tinggal gitu. Gampang kan kalau udah tahu sistematisnya gitu. Yang Gauss Jordan. Nah, kalau yang Gauss Elin tadi, kalau misalkan kita baru sampai yang ini, ya kita harus lakukan substitusi lagi. Misalnya X tambah. Kita mulai dari yang bawah dulu ya. Kita kerjakan yang ini. Berarti min 7 Z sama dengan 7. Udah gitu ya tinggal 7 sama dengan 7 min 7 per min 7 gitu. Sama dengan min 1 Z-nya gitu. Ini sorry sorry. Ini sama dengan 1 ya. Ini min 7. Paling gitu. Dan gitu udah tahu Z-nya. Baris 2 gitu. Berarti tinggal min 2Y tambah min 2 dikali dengan 1 dengan min 6. Udah gitu dapetin Y-nya misalnya. Yang anggap aja dapat 2 gitu. Ya udah, berarti si baris 1 juga sama gitu. Kita substitusi lagi. Paling gitu sih. Nah, ini kalian kalau mau coba-coba soal sendiri, kalian bisa kerjakan ya di atas ini. Ini soal aku dapat dari YouTube sih. Nanti kalau kalian butuh validasi jawabannya, ngomong aja ke aku. Ini kalau kalian mau kerjain sendiri boleh. Oke, paling gitu. Sekarang yang masuk ke LU decomposition. LU decomposition itu sebetulnya sama aja. Tujuannya untuk mencari nilai X, Y, Z-nya itu. Cuman beda algoritma aja. Betulnya ini sama nih, Gauss-Jordan, LU decomposition, sama Gauss-Seidel, itu satu paket sebetulnya. Beda algoritma aja sih sebetulnya. Kalau LU decomposition, kita harus cari matriks U sama L sama U-nya. Karena namanya juga LU ya. L itu artinya apa sih? L itu lower. Kalau si U ini upper. Yang berarti L itu lower triangle, U itu upper triangle. Kalau kalian lihat ya bentuknya ya, di sini ada U sama L. U itu upper kan? Nah, dia matriks segitiga atas. Kalau kalian masih ingat, matriks segitiga atas itu ya bentuknya kayak gini. Yang segitiganya ada di pojok kanan atas itu. Tapi kalau yang lower triangle, segitiganya itu ada di pojok kiri bawah. Nah, makanya namanya lower sama upper gitu. Dan sisanya 000 semua. Paling gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya kita buat dapetin si U sama L ini? Ya, caranya kita harus lakukan ini dulu, forward elimination. Mau nggak mau ini ya. Kalian harus lakukan forward elimination. Nah, sampai ke tahap Gauss eliminate. Sampai kalian dapat REF-nya, barulah kita bisa menentukan si U sama L-nya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, kenapa aku tadi namain lambda satu, lambda 2, lambda 3. Nah, gunanya buat ngerjain si LU decomposition ini sebetulnya. Kalau kalian disuruh ngerjain LU juga. Nah, buat dapat isi upper triangle-nya, kalian tinggal copy paste aja dari yang REF ini. Nih, tinggal di copy paste ke bawah.
Tuh sama aja kan. Untuk dapat yang lower triangle-nya, kalian pertama-tama bikin dulu matriks identitas. Masih ingat kan? Identitas tuh yang tuh satu satu nol nol nol. Cuman ininya kosongin dulu. Ininya kosongin dulu. Nah, buat dapetin si nilai ini sama ininya, kita dapatkan dari si lambda. Kita dapatkan lambda satu, itu kan tadi satu ya, waktu kita ngerjain forward elimination. Masukin ke sini. Satu gitu. Ini aku pakai warna yang beda aja deh. Satu. Udah gitu, lambda duanya, dua gitu. Lambda tiganya berapa tadi? Min tiga ya. Nah, gitu. Udah gitu, tinggal masukin aja ke rumus. Aku lupa rumusnya itu pokoknya L kali U ya. L dikali U dikali, ya ini X ya, kalau nggak salah. Sama dengan, ini ya tinggal hasilnya berarti. Misalkan ini satu x dua x tiga gitu. Lupa sih rumus yang benernya gimana. Ya pokoknya gitu lah. L dikali U sama dengan hasilnya gitu. Bentuk umumnya kayak gitu. Nah, ini yang bisa kita lihat ya. Ini adalah si L-nya. Ini matriks L. Ini matriks U. Ini ada si pengalinya. Udah gitu ini hasilnya. Oh, karena ini X ya. LUX gitu. Aku lupa apa. Paling gitu sih. Nah, kalau udah kalian tinggal, nah kalau misalnya kayak gini ya, kalian kan nggak bisa hitung langsung ya, nggak bisa langsung kalian kalikan gitu si matriksnya buat dapetin si X, Y, Z-nya. Tapi yang kalian perlu lakukan adalah kalian misalkan dulu, kalian misalkan si matriks yang ini, yang aku kotakin, itu jadi M misalnya. Nah, sisanya kalian abaikan dulu. Si dalam-dalamnya kita abaikan, ya udah kita misalkan jadi M dulu. Nah, caranya, ya udah kita tinggal masukin matriks yang pertama ini, ya, dikalikan dengan yang M tadi, yang udah kita misalkan. Nih, sama dengan hasilnya. Ini kalau aku tulis lagi, ini jadinya L ya. Ini hasil. Si U-nya kita antepin dulu. Nah, itu udah gitu kita tinggal cari M1, M2, M3 pakai metode substitusi. M1-nya kita udah dapat nih. 1 M1 sama dengan 4 gitu. Berarti M1 sama dengan 4. Udah gitu 1 M1 tambah 1 M2 sama dengan min 2. Ya udah, berarti M1 tambah M2 sama dengan min 2. Kita udah dapat M1-nya 4 ya. 4 tambah M2, ini kan 4 ya. 4 tambah M2 sama dengan min 2. M2-nya kita dapat 4 tambah berapa yang sama dengan min 2. Ya min 6 gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin yang M3-nya. Kita udah dapatkan M1, M2, tinggal kita cari M3. Gampang kalau kayak gitu, tinggal kita masukin aja semua nilainya. 8 tambah 18, ini udah dapat ya. M1 itu 4, 4 kali 2 8, min 3 kali M2 itu 18, min 3 kali min 6 ya, 18 tambah M3 sama dengan 19. 26 tambah M3 sama dengan 19. M3 sama dengan min 7. Oke, sampai cari R-nya ini, ada yang mau ditanya nggak? Atau kalian masih bingung cara kenapa sih bisa jadi dimisalkan gini gitu? Dan kalau ada contoh soal yang mau yang butuh kalian bahas gitu, boleh ya langsung kasih aja mungkin di chat, dia aku baca. Oke, karena udah pada join semua, aku lanjut ya untuk eh, materinya. Nah, paling untuk nyari M-nya seperti yang tadi. Kita aku ulang dulu ya. Tadi kita nyari M1 mulai dari yang ini, karena kita bisa kerjain duluan. Dapat 4 gitu. Udah gitu lanjut ke yang baris bawahnya, udah dapat M1, kita bisa cari M2. Dan kita cari M3. Ini seperti substitusi biasa aja sih sebetulnya. Paling gitu. Nah, kalau udah dapet si M1, M2, M3, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita cari si yang bawahnya ini. Nah, kita udah tahu kan, dengan mengkalikan si ini dengan X gitu ya, kita dapatkan M1. Udah gitu, yang ini juga kita dapatkan M2 nanti. Ini dikali yang ini dapat M3. Berarti kita tinggal masukin ke persamaan aja. Berarti M1, M2, M3, kalau kita jabarin ya, ini jadinya M1, M2, M3, sama dengan ini kan. Nih, M1-nya 4.
M2-nya itu berapa? 6, min 6 ya? Min 6. Dan M3-nya itu min 7. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Nah, sekarang kita buka lagi VM-nya. Kita buka VM-nya buat dapetin, nah ini. Kita buka lagi. Kita jadikan seperti ini. M1, M2, M3 sama dengan 4, min 6, min 7. Betul. Kita kayak bolak-balik aja sebetulnya di sini. Lalu kita selesaikan aja. Berarti untuk dapatkan si X, Y, Z-nya. Z-nya itu kita udah dapatkan 7, min 7Z sama dengan min 7. Sama aja sama cari M tadi. Berarti Z-nya sama dengan 1 gitu. Udah gitu kita lanjut ke atasnya. Untuk Y. Begitu kalau untuk Y, min 2Y tambah min 2 Z gitu ya. Z-nya udah dapat 1. Kita dapatkan si Y-nya 2 gitu. Nih. Sekarang kita dapatkan si X-nya selanjutnya. X tambah Z sama dengan 4. X-nya belum tahu, Z-nya, Y-nya 2, Z-nya 1. X tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Nah, X tambah X-nya itu berapa supaya dapatin 4. Berarti kan tinggal eh, biasa ya, kerja biasa aja ini kayak X tambah 3 sama dengan 4. Berapa tambah 3 yang hasilnya 4, berarti 1 kan. X-nya 1. Paling gitu. Udah deh, kita bandingkan sekarang hasilnya. Sama nggak? Sama yang kita udah kerjain di Gauss-Jordan. X1, Y2, Z1. Sekarang ini TLO decomposition, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Pasti sama. Nah, kalau misalkan kalian disuruh kerjain dua-duanya, terus taunya jawabannya beda gitu, padahal soalnya sama, nah itu perlu dipertanyain. Kalian coba, mungkin kalau misalkan kalian bingung ya, loh salahnya di mana nih? Salahnya, aku salahnya di Gauss Jordan atau salahnya di LU? Kalau kalian bingung kayak gitu, kalian tinggal tes aja. Misalnya kalian cobain, misalkan yang kalian dapatkan di Gauss Jordan, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Kalian masukin aja ke persamaan awal, cobain. Misalnya, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. 1 tambah 2 tambah 1, bener gak hasilnya 4? Oh bener taunya. Kita lanjut ke bawahnya. Misalnya, X-nya 1, 1 min 2, min 1 kan. Min Z-nya berarti min 1 lagi, sama dengan min 2 gitu. Min 1 sama dengan min 2 nggak? Iya gitu, bener. Terus bawahnya lagi misalnya 2 kali 1 tambah 8 kali 1 tambah 2 gitu misalnya, tambah 1. 19 gak? Kalau misalkan ya, berarti ya udah Gauss Jordan kalian udah betul. Berarti ya salahnya di LU decomposition gitu. Misalnya kalau beda kayak gitu. Atau kalian sebaliknya misalnya. Jadi daripada kalian ngecek satu-satu, loh, daripada kalian ngecek dua-duanya gitu, dari awal sampai akhir, mendingan kalian langsung masukin aja nilai hasil akhirnya ke persamaan awal. Buat mastiin jawaban kalian udah bener atau belum. Itu cara validasi jawaban, guys. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel ini sama aja, gunanya buat nyari si X, Y, Z buat nyelesain SPL. Cuman bedanya Gauss-Seidel ini harusnya lebih gampang sih. Dia lebih dikit step by stepnya. Dia diulang-ulang aja. Cuman dia lebih apa ya? Lebih simpel sih kalau menurut aku. Dan Gauss-Seidel ini kalau misalkan kalian ditanya ya di ujian, kenapa harus pakai Gauss-Seidel? Kenapa nggak pakai Gauss-Jordan atau LU decomposition? Nah, kelebihannya Gauss-Seidel apa sih dibanding kedua metode itu? Jadi kelebihan Gauss-Seidel, dia tuh lebih cepat secara perhitungan komputasi. Dia lebih murah lah gitu. Secara apa ya, iterasinya gitu. Lebih nggak banyak memakan research. Paling gitu sih. Tapi Gauss-Seidel ini perlu diingat, ada aturan pertamanya. Dia tuh harus diagonal dominans. Pernah dengar nggak di kelas? Atau pernah dijebak ke sama dosennya? Itu dulu aku pernah sih. Ada yang tahu diagonal dominans itu apa? Boleh chat aja kalau yang tahu. Clue-nya diagonal sih. Diagonal dominan gitu. Gak apa-apa coba aja kalau salah juga is okay kok. Punya udah ada di Miro juga kalau kalian mau baca.
Ya udah, mungkin karena nggak ada yang menjawab nih ya. Diagonal dominan artinya elemen nilai diagonalnya harus lebih besar eh, dari seluruh jumlah elemen lainnya yang dimodalkan. Ini bukan dari seluruh sih, ini dari jumlah ya, jumlah seluruh elemen lainnya yang dimodalkan, kecuali nilai hasilnya, kecuali yang ini. Nah, pertama-tama, misalnya kita pakai soal yang tadi, dari yang Gauss-Jordan, gitu ya. Nah, terus kita mau ini nih, kita mau coba selesaikan dengan Gauss-Seidel. Nah, pertama-tama kita harus cek dulu apakah dia diagonal dominans atau enggak. Nah, caranya kita cek dulu. Kita ambil elemen diagonalnya. Kita cek baris pertama. Untuk mengecek diagonal dominans itu kita perlu ngecek 3 kali ya. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kalau ada 4 kali 4 ya berarti baris keempat. Cuman nggak mungkin sih 4 kali 4 kalau di ujian kepanjangan. Maksimal 3 kali 3 sih. 3 kali 3 pun udah panjang sebetulnya. Gitu. Nah ini satu ya. Misalkan diagonalnya satu. Satu harus lebih besar dari ini. Satu tambah satu dimutakin. Kita cek. Apakah satu lebih besar dari satu tambah satu? Enggak ya taunya. Dia false. Dia baru pertama kali langsung salah. Satu, si diagonalnya itu lebih kecil dari jumlah elemen sisanya. Nah, kalau kayak gitu, jangan langsung berasumsi kalau kalau soal ini itu nggak bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Nah, sebelum kita bikin asumsi seperti itu, kita harus coba tukar baris dulu. Nah, kita coba tukar baris ya. Misalnya, baris pertama kita tukar dengan baris kedua atau sebaliknya gitu. Kita coba-coba aja tukar-tukar. Kalau aku caranya tukar aja sama gini ya. Misalnya ini kan kita temukan 8 ini paling besar ya di antara baris lainnya. Berarti 8 ini kita harus jadikan ya diagonal. Kita jadikan dia baris dua supaya dia bisa jadi diagonal. Udah gitu sisanya ya sama aja. Karena satu semua ya. Satu, satu, satu nggak ngaruh minus positifnya. Paling gitu. Nah, sekarang kita coba tukar baris ya. Kita seperti yang aku bilang tadi, aku jadikan si 8 ini di baris kedua karena dia paling besar. Tapi ternyata sama aja, nggak ada hasilnya. Satu tetap lebih kecil dari yang kan dimutakin ya. Satu tambah satu gitu. Tetap aja satu lebih kecil daripada dua. Nggak bisa, berarti false. Satu aja false, udah dianggap dia nggak diagonal dominance. Walaupun si baris keduanya dia betul. 8 ini diagonal lebih besar daripada 2 tambah satu. Tapi sisanya tetap salah. Nggak bisa kalau kayak gitu. Pokoknya harus nilainya true semua. Harus lebih besar semua daripada diagonalnya. Gitu ya. Sorry. Diagonal lebih besar semua daripada elemen sisanya gitu. Jadi gitu ya buat nentuin diagonal dominance. Kalau misalkan udah nggak bisa, ya udah jangan dilanjutin. Sama hati-hati juga. Tahun lalu itu ada soal Gauss-Seidel. Di soal itu disebutin pertama-tama itu ditanya apakah soal ini bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Yang kedua itu kalian ditanya juga jika bisa maka selesaikan dengan Gauss-Seidel. Jika tidak sebutkan alasannya. Nah kebanyakan dari orang waktu itu di kelas aku mereka tuh nggak nulis em, alasannya kenapa bisa kenapa enggak. Mereka cuma ngerjain ya udah mereka cuma langsung nge solve aja pakai Gauss-Seidel. Mereka nggak ngecek dulu ini diagonal dominus atau enggak. Ya walaupun sebetulnya soalnya bisa ya, bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Cuman mereka nggak ngasih reason, nggak ngasih alasan kenapa soal ini bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Nah, dari eh, dari kayak gitu doang, minusnya gede banget waktu itu. Kalau nggak salah sampai minus 10 atau 15 sih, lupa. Dari 30 poin. Makanya jangan sampai kalian ngalamin hal yang sama ya. Minusnya gede banget kalau sama pada nih waktu itu. Gitu ya, paling. Nah, kita coba tukar baris dulu, udah dilakukan, tetap nggak bisa, ya udah. Berarti kita kesimpulannya soal ini nggak bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel. Cuman coba tukar baris dulu ya, soalnya kemungkinan harusnya kalau di ujian bisa diselesaikan, nggak mungkin nggak bisa. Kalau nggak bisa ya kalian nggak perlu ngajarin apa-apa dong, kalian cuma kasih alasan doang. Gampang banget dong. Kayak gitu. Kalau nggak bisa coba tukar baris dulu ya jadi. Jangan langsung bilang nggak bisa. Kenapa baru tukar baris? Ya karena kalau kalian ingat dulu waktu kalian belajar OBE, operasi baris elementer, itu kan ada beberapa hal yang diperbolehkan ya. Yang pertama itu ada operasi, ini aturan OBE deh. Aturan OBE. Yang pertama itu boleh tukar baris. Yang kedua boleh apa ya? Boleh dikali salah satu baris
boleh dikalikan ya. Boleh dikasih pengali gitu, misalnya dikali dua atau dikali tiga, dikali setengah itu pun boleh. Nah, ini boleh dimakan dengan baris lain. Dikalikan itu bisa juga dikali min satu, dikali min dua, doesn't matter ya. Yang penting boleh dikali. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Kita hari ini kita coba bahas matriks yang 2 kali 2 aja. Misalnya kita punya 2x tambah y sama dengan 5. Lalu persamaan selanjutnya, min 3x tambah 6y sama dengan 0. Tambah-tambah, kita harus cek dulu apakah dia diagonal dominan atau enggak. Nah, menurut kalian, ini diagonal dominan atau enggak? Coba jawab di kolom chat. Di pertanyaannya, apakah si persamaan ini diagonal dominan atau enggak? Iya, betul ya. Diagonal dominan. Karena kalau kita hitung, ini 2 ini 3 ini 4 jelek tulisan, sorry. Ini 3 ini satu, ini 6. Yang perlu kita lihat yang ini aja kan. Udah gitu kita bandingin. Apakah 2 lebih besar daripada, ini kan diagonal. Apakah 2 lebih besar daripada satu? Iya. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Iya juga. Berarti ya, diagonal dominan gitu ya. Nah, kalau dia diagonal dominan, kita bisa hitung dengan Gauss Seidel. Nah, biasanya kalau di soal, itu diketahui epsilonnya dan juga dugaan X dan Y awal. Cuma, kalau misalnya kalian gak diketahui dugaan X dan Y awal, kalian boleh bebas pilih X sama Y-nya mau berapa aja nilainya. Cuma kalau saran aku, yang pertama, X dan Y itu kalau bisa beda nilainya, jangan sama. Kedua, kalau misalkan eh, kedua itu nilai X dan Y-nya, kalau bisa jangan gede-gede amat nilainya. Ya di bawah 10 lah kalau bisa. Di bawah 5 lah, lebih bagus lagi. Gitu ya. Kalau misalkan sampai 3 kali 3 berarti kalian tentuin X, Y, Z-nya gitu. Sama Z juga, dugaan Z. Pokoknya dugaan semua variabel awalnya kalian harus tentuin. Ini kayak kalian, ibaratin kalian harus nebak-nebak lah. Nebak-nebak dulu. Kayak, menurut kalian ini berapa sih nilai X sama Y-nya? Kan kalian nggak tahu ya. Ya udah kalian nebak aja gitu. Kalian asal ngomong aja, asbun aja gitu. Nilainya berapa gitu. Untuk epsilon, epsilon ini kalian bebas nilainya mau berapa. Kalau misalkan nggak dikasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu. Tapi kalau misalkan dikasih tahu, ya kalian ikutin. Biasanya dikasih tahu sih. Epsilon itu antara misalnya 0,1 atau enggak 0,01 ya antara dua itu sih nggak mungkin sampai kecil-kecil amat. Kalau sampai kecil banget nanti lama ngitungnya. Itu paling ya yang paling yang agak kalian perlu mikir itu yang pertama kalian harus tentuin persamaan X sama Y-nya terlebih dahulu. Nah, dari persamaan satu ini, dari misalkan aku ulang aja di awal ya. 2X, ini kayak aljabar biasa sih betulnya. 2X tambah Y sama dengan 5. Nah, buat dapetin nilai X, itu gimana caranya? Kita mau bikin persamaan X sama dengan. Caranya adalah, ya udah, kita pindah ruas saja ya. Kan kita udah pernah belajar juga waktu dulu, 2X sama dengan 5 min, Y gitu. Udah gitu tinggal X sama dengan, kalau kayak gini kan kalian bisa langsung dibagi aja ya. X sama dengan 5 min Y per 2. Kalau ini tadinya pengali, jadi pembagi kalau dipindah ruas gitu. Masih ingat kan kalau kayak gini? Itu sih paling. Terus yang bawahnya ada min 3X sampai 6Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau bikin yang Y sama dengan. Kita mau bikin Y sama dengan bla 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 gitu. Caranya adalah pindah ruas lagi. 6Y sama dengan 0 tambah 3X. Berarti 3X. Oke, sekarang Y sama dengan. Pindah ruas lagi. 3X per 6. Gitu. Kalau kita sederhanain, jadinya kita dapat X per 2. Bagi 3 ya, dua-duanya ini.
3x bagi 3, 6 bagi 3. Jadinya x per 2. Oke, sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau nanya kenapa bisa jadi kayak gini persamaannya? Jadinya kalau di Gauss Seidel kalian wajib bikin persamaan seperti ini. Karena harus jadikan x sama dengan, y sama dengan. Pertanyaannya, boleh nggak dibalik? Boleh nggak persamaan pertama aku bikin jadi x sama dengan? Maksudnya persamaan pertama aku bikin jadi y sama dengan. Misalnya aku bikin persamaan pertama ya. Persamaan pertama itu aku bikin y sama dengan 5 min 2x gitu. Misalnya gitu. Udah gitu untuk persamaan kedua aku bikin jadinya x sama dengan gitu. X sama dengan berapa nih misalnya? Kita ulang ya. Misalnya min 3x sama dengan min 6 ya gitu. Kalau dibikin x sama dengan kan jadinya berapa nih? Bagi min 3 berarti 2y ya. Boleh nggak aku bikin kayak gini? Nah, pertanyaannya balik lagi. Kalau misalnya kalian coba tukar baris, coba kalian tukar baris gitu ya. Misalnya min 3x tambah 6y sama dengan 0. Udah gitu di bawahnya 2x tambah y sama dengan 5. Sorry, jelek ya tulisannya. Ini min 3, 6, 2, ini 1 kan. Nah, kalian harus cek lagi diagonal dominans gak? Untuk baris pertama, min 3, apakah 3 lebih besar daripada 6? Enggak ya, dia nggak diagonal dominans. Artinya dia nggak boleh tukar baris seperti itu. Artinya, kita harus tetap jadikan baris pertama itu X sama dengan, baris kedua itu Y sama dengan, gitu. Karena dia nggak diagonal dominan kalau kita tuker-tuker. Jadi hati-hati juga ya di situ ya, jangan sampai salah. Oke, paling itu. Ya udah kita langsung lanjut aja ke iterasi pertama. Jadi kita dapat X sama dengan, Y sama dengan, kita masuk ke iterasi satu. Nah, misalnya kita punya dugaan X awalnya itu 3, Y awalnya itu 0. Oh, misalnya informasi yang kita tahu cuma ini, kedua ini, sama epsilon. Ya udah kita cobain satu-satu dulu. Misalnya kita masukin y-nya itu sama dengan si dugaan awal. Kita mulai dari x sama dengan x sama dengan 5 min y per 2. Nih ya, 5 min y-nya itu kita masukin 0. Ya kalau aku bulet-buletin dia dapat dari sini. 0, 0 gitu ya. Udah gitu sama dengan ya udah 2,5 misalnya. Udah gitu kita masuk ke y. Y sama dengan, hati-hati. Saat kita masuk ke persamaan selanjutnya, kita ambil nilai x-nya itu dari yang udah kita hitung, bukan dari dugaan awal lagi. Nah, setelah kita lakukan si X ini, berarti X-nya itu udah sama dengan 2,5, bukan lagi 3. Yang berarti, saat kita melakukan perhitungan si X-nya itu udah berubah jadi 2,5, bukan lagi 3 gitu. Nah, kita lakukan perhitungan lagi. 2,5 bagi 2, sama dengan 1,25. Oh, kita udah dapat nih iterasi pertama nih. Kita dapat X sama Y-nya itu 2,5 sama 1,25. Oh ya, mungkin aku sedikit ingetin. eh, Setiap iterasi ini, makin iterasinya makin banyak ya, pasti nilainya itu makin dekat sama nilai aslinya, sama nilai hasilnya gitu, X sama Y hasil. Nah, gitu ya. Jadi makin kecil si epsilonnya, harusnya nilainya makin akurat. Tapi mau sampai kapanpun, nilai ini nggak akan pernah nunjukin nilai aslinya. Dia pasti hanya mendekati. Dia hanya aproksimasi, kayak mengira-ngira gitu. Paling gitu sih. Ini kalian kalau di semester 3 nanti bakal dapat matkulnya juga, namanya ADA. Kan gitu. eh kita hitung lagi nih. Kita bandingkan. Apakah errornya errornya itu udah lebih kecil daripada epsilonnya. Nah, cara menghitung si errornya adalah rumusnya pakai ini. Sama dengan, ini kalau aku jabarin ya. Eh, Anggap aja ini X. Bebas sih, ini mau X dulu, mau Y dulu. Nah, ini X1 min X0 gitu ya. Kuadrat tambah Y1 min Y0 kuadrat. Y1 maksudnya apa? Y1 yang udah kita hitung, X1 juga yang udah kita hitung. X0 adalah nilai X sebelumnya. Sebelum kita masuk ke perhitungan ini. Bukan berarti X0 itu nilai dugaan ya. Bukan. X0 itu adalah nilai X sebelumnya. Iterasi sebelumnya. Berhubung kita nggak ada iterasi sebelumnya, berarti iterasi nol kita adalah si dugaan awal gitu. Gitu. Nah, kita bandingkan, kita dapatkan si E-nya itu, ini kalkulator aja ya, makanya jangan lupa bawa kalkulator. Ada akar soalnya susah. Nah, ini 1,35 masih lebih besar daripada epsilon. Epsilonnya
Berapa ini? 1 kali 10 pangkat min 1, 0,1 kan ya. Nah, 1,35 masih lebih besar daripada 0,1. Di 0,1. Nah, kalau masih lebih besar, lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi 2. Nah, kita hitung lagi. Nilai X sama dengan, masukin ke persamaan awal. 5 min Y kan. 5 min Y per 2. Nah, nilai Y-nya itu kita ambil dari nilai Y sebelumnya. Ini ya. Bukan lagi dari dugaan awal, tapi dari nilai Y sebelumnya. Dugaan awal tuh udah nggak dipakai lagi. Cuma dipakai buat iterasi pertama aja. Sekarang nilai Y-nya masukin juga. Sorry. Nilai X-nya kita dapat dari si 0,5. Sorry, sorry. Maksudnya ini, kita dapat nilai X ya. Kita dapat nilai X. Sorry, sorry. Kayak udah fokus. 5 min 1,25 per 2. Dapat nilainya 1,875. Nah, udah gitu kita masukkan X-nya. X per 2 berarti X-nya dapat dari yang ini. Gitu ya. Nah, 1,875 bagi 2 sama dengan 0,93. Tuh, misalnya. Ini aku buletin aja sih. Nah, udah gitu kita hitung lagi nilai errornya. 1,875 nih ya. Kita bandingkan dengan min 2,5. 2,5, udah gitu 0,93 dikurangi dengan 1,25 dari atas. Lalu kita dapatkan errornya 0,7. Nah, nilai error ini harusnya dia makin kecil terus. Gimana kalau misalkan errornya makin gede? Misalnya dari iterasi satu jadi, misalkan iterasi satu itu 1,35. Iterasi kedua misalnya jadi 2 gitu errornya. Nah, kalau kayak gitu, gimana tuh? Ya artinya kalian salah pas ngitung di diagonal dominance. Nah, itu kalian gak tukar baris atau enggak, kalian emang dari awal ngitungnya salah gitu. Artinya kalau misalkan si errornya makin gede terus, yang pertama, kemungkinan pertama, ya aku kasih note di sini. Jika, eh, eh, jika nilai error makin besar, bagi aplikasinya, maka ada kesalahan dalam menentukan diagonal dominance atau belum tukar baris. Kayak gitu. Ya, aku simpan di sini aja. Nah, tapi di iterasi 2 makin kecil errornya. Berarti ya harusnya bisa diselesaikan. Nah, iterasi 3 kita maju lagi karena nilai errornya itu masih lebih besar daripada epsilon. Nah, iterasi 3 kita masukin nilai X-nya itu 5 min 0,93. 5 min Y. 0,93 per 2. Dapatkan nilainya 2,035. Lalu Y-nya juga sama, X per 2, berarti X-nya itu dapat dari nilai sebelumnya. Yang mana nilai sebelumnya itu yang ini ya, bukan yang atasnya lagi. Sama dengan 1,02. Masukin lagi ke persamaan ini. Error ini aku kenapa ya? Lupa. 1,02 ini harus hilang. Min 0,93. 0,93 yang sebelumnya ya. Dapatin E-nya 0,16. Masih lebih kecil daripada epsilon. Masih lebih besar daripada epsilon. Sorry. Kalau masih lebih besar, lanjut lagi ke iterasi keempat. Sama lakukan lagi XY-nya, dapetin E-nya, tahunya errornya lebih kecil daripada epsilon. Nah, error dapat 0,05 lebih kecil. Kalau lebih kecil ya udah. Berarti nilai X sama Y-nya, yaitu nilai X sama Y terakhir, yang iterasi keempat. Kalau kalian perhatiin ya, X sama Y-nya itu harusnya nilainya berapa coba? X-nya itu harusnya 2 kan? Y-nya itu 1. Tapi kalau kita pakai Gauss Seidel, dia itu nggak akan pernah menyentuh nilai eksaknya. Pasti selalu mendekati nih, 1,99 contohnya, beda 0,001 kan. Y-nya juga sama, bedanya 0,001 lah gitu. Atau berapa ini nggak tahu. Ini sih errornya. Sedangkan si iterasi 3 juga sama, dia mendekati, kalau kalian lihat ya, dari dugaan awal, iterasi 1 misalnya, 2,5, dia jaraknya 0,5 dari hasilnya. Ini juga jaraknya 0,25 ya. Harusnya kan nilai aslinya 2 sama 1. Tapi kalau semakin iterasi makin ke bawah, dia makin mendekati nilai aslinya gitu. Gitu. Sedikit ini sih buat Gauss Seidel. Sampai Gauss Seidel ada yang bertanya tidak? Kalau enggak aku lanjut ke interpolasi.
Gak lama lagi sih, harusnya bentar lagi. Yang interpolasi lebih sedikit kok, lebih gampang. Atau kalau dia mau nanya, aku kasih waktu ya, 2 menit, 3 menit lah. Boleh sambil baca-baca juga. Baca-baca dulu aja yang tadi aku udah jelasin, takutnya kecepatan. Oke, karena gak ada yang mau nanya ya, aku lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, di akhir aja deh. Oke, kita masuk ke linear interpolation. Harusnya kalian udah belajar sih linear interpolation waktu lagi Barstat ya, basic statistik. Di materi terakhir harusnya ada linear regression. Aku lupa. Aku nggak tahu kalau di zaman kalian ada atau enggak. Cuma kalau di zaman aku ada. Masuk ke bahan UAS. Oke. Paling gini sih, bentuk umumnya itu. Yang ini. Eh ya sama dengan AX tambah B. Ya topi ini maksudnya ya prediksi. Ini maksudnya nilai prediksinya. Oke deh, sebelum aku masuk ke materi. eh Mau nanya dulu deh ke kalian. Jawab ya. Menurut kalian interpolasi itu apa sih? Interpolasi atau regresi lah namanya. Sama aja. Menurut kalian itu apa sih gitu? Dalam bahasa kalian aja, sederhana aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang... Tapi nggak ada jawaban yang salah kok. Ya masing-masing jawab ya, di chat aja. Gak apa-apa salah juga. Mau takut salah, PC aja kalau malu. Buat nyari data yang hilang. Oke, bener ya. Boleh, boleh. Yang lain coba, ada yang pengertian yang lain nggak? Selain dari Sri Mulyani. Thank you. Oke, jadi persamaan yang paling baik buat menghubungkan dua titik data sehingga bisa tahu nilai antara dua data tersebut. Wih, mantap banget nih, lengkap nih. Betul ya, betul betul. Buat nyari data yang hilang ya intinya. Dia buat nyari persamaan buat mendapatkan data yang hilang tuh kira-kira nilainya apa sih? Interpolasi itu jadi kalau pengertian sederhananya dia tuh kayak aproksimasi lah, kayak sama aja kayak kita ngira-ngira kita nebak-nebak suatu nilai ya berdasarkan data-data yang udah kita dapatkan sebelumnya. Ya, mencari data di antara dua titik, bener. Benernya nggak harus antara dua titik juga kok. Ya, kalau interpolasi harus dua titik, bener. Tapi kalau yang regresi, itu nggak harus dua titik. Kayak misalnya contohnya linear regression gitu ya. Makanya ini aku sebutnya linear regression juga sih. Karena biasanya disebutnya regression, bukan interpolation kalau yang linear. Kalau regresi, dia itu nggak harus dua titik. Dia boleh di titik manapun ya. Mau di sebelumnya, mau di setelahnya, itu boleh. Tapi kalau interpolation ya harus di antara dua titik. Harus diapit antara dua titik. Benar. Ya kayak buat memprediksi lah. Contohnya, contoh sederhananya ya. Misalnya kalian mau memprediksi harga harga rumah ya, harga tanah gitu. Jadi 5 tahun mendatang. Nah itu bisa dilakukan dengan regresi atau ya regresi sih kalau 5 tahun mendatang. Itu bisa diketahui dengan regresi. Eh, Contohnya, kita udah tahu data nilai data pada tahun 2020, 2019, 2018. Kita mau cari tahu eh, harga tanah di tahun 2030 misalnya. Itu bisa kita lakukan dengan regresi. Tapi kalau dengan interpolasi, itu nggak bisa. Kecuali kalau interpolasi kita mau cari data di tahun 2010. Dan di tahun 2010 itu nggak punya data misalnya. Kita mau ngisi data-data yang hilang. Nah itu baru bisa. Oke, daripada lama-lama ya, kita lanjut aja. Paling ini rumus umumnya.
Y topi sama dengan AX plus B. Ini tulis cicit ya. Jangan sampai galau ya. Ini wajib. A sama dengan ini. Jumlah dari sigma Y ya. Sigma itu kan jumlah. Jumlah semua. Sum of Y dikali X min X bar. Ini kalau kita mau lebih jelas dikurungin aja. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, nilai B-nya sama dengan Y bar. Y bar itu tahu nggak sih apa? Nilai, nilai rata-rata kan ya? Rata-rata dari nilai Y yang kita ketahui. Biasanya X sama Y itu udah diketahui kok di soal. Nah, Y bar min A kali X bar. Ini nilai B. Oke, sebelum kita mencari nilai Y topi ini, kita harus tahu dulu nih. Nilai A yang pertama, kalau udah tahu nilai A, kita bisa masuk ke nilai B. Jadi, stepnya apa aja sih? Nah, aku tulis di sini ya. Steps yang pertama, tentunya kita harus bikin tabel. Ya, buat memudahkan kita dalam mengerjakan. Harusnya kalau di ujian juga wajib bikin tabel sih. Cuman lupa, wajib atau enggak ya. Bikin aja deh kalau mau aman. Yang kedua itu kalian cari nilai A. Yang ketiga, barulah kalian bisa cari nilai B. Setelah kita cari nilai B, kan Y-pred ya. Ini bacanya Y-pred. Y-prediksi. Kalau dapat nilai Y-pred, kalau dapat persamaan, barulah kalian bisa tentukan dari nilai Y-pred berdasarkan nilai X yang diketahui di A. Tuh. Yang bukan diketahui sih, yang diminta. Paling gitu. Nah, ini stepnya. Nah, pertama-tama kalian harus bikin tabel dulu. Tabelnya itu kurang lebih kayak gini ya. Kalian punya nilai X sama Y. Nah, ini soal ya. Dari soal tuh diketahui nilai X sama nilai Y. 012, 132. Dan gitu nilai X min X barnya kalian juga hitung. Buat dapetin sih ini. Buat memudahkan perhitungan aja sih. Kalau kalian mau langsung lanjut ke yang ini juga boleh-boleh aja. Jadi untuk tabel ini kalian gak harus ngikutin yang aku persis ya. Suka-suka kalian aja yang menurut kalian mudah. Ini untuk membantu aja sih kalau tabel. Buat membantu aja. Contohnya gini, kalian harus cari dulu nilai X rata-rata dan Y rata-rata yang pasti di pertama. Nih, dapat. Ini wajib ya. Udah gitu, kalian hitung aja X min X bar berapa gitu. Misalnya ini kan, X0 min rata-rata 1 min 1. Udah gitu, ini 1 min 1 sama dengan 0 gitu. Selanjutnya, 2 min ini ya, min 1 sama dengan 1 gitu. Kalau udah, barulah kalian hitung sih X kali X min X bar. Nah, jadi aku ngitung yang ini supaya kalian tuh memudahkan ngitung sih kedua tabel ini, kedua kolom yang ini. Berarti nilai X dikali dengan yang ini. Ya, 0 kali min 1, 0. 1 kali 0, 0. 2 dikali 1, 2. Karena kalian diminta sumnya, jumlahnya. Nih, buat penyebutnya ya. Kalian juga cari jumlahnya berapa dari nilai perhitungan ini. 0 tambah 0 tambah 2. Hasilnya 2. Sumnya, sigmanya. Untuk yang Y juga sama. Y dikali yang ini. 1 kali min 1, min 1. 3 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. Lalu kalian jumlahin aja. Min 1 tambah 0 tambah 2. Hasilnya berapa? 1 gitu ya. Nah, ini nggak usah dulu. Abaikan ini. Yang penting yang ini dulu. Oke, kalau udah kita lanjut ke nilai A. Kita cari nilai A gitu ya. Seperti yang aku udah bilang tadi. Nih, step pertama cari nilai A. Eh, udah dapat semua nih nilai dari tabel nih. Sigmanya berapa nih? Sigma Y kali X min X bar 1. Ya, dapat ya. Lalu yang X-nya 2. Nih, udah dapat semua dari tabel. Gampang tinggal ngitung. Sama dengan 1/2 berapa? 0,5. Sekarang masuk ke step 3. Cari nilai B. Rumusnya adalah Y bar min A kali X bar. Y barnya berapa? Nilai rata-ratanya? 2. Udah dikasih tahu juga di tabel. Udah gitu, X barnya 1. Ya udah, tinggal masukin 2 min 0,5. Ya, kali 1 sama dengan 1,5. Udah dapat A sama B-nya, kita masukin ke persamaan regresi.
Y topi, Y pret sama dengan AX tambah B gitu ya. Kalian masukin aja 0,5X tambah 1,5. Inilah persamaannya, persamaan regresinya. Kalau kalian diminta di soal itu cuma nentuin persamaan regresinya, ya udah kalian berarti sampai ke tahap ini aja. Tapi kalau misalnya kalian disuruh tentuin, misalnya carilah nilai untuk nilai X sama dengan 3 gitu ya misalnya ya. Carilah nilai Y, carilah Y untuk nilai X sama dengan 3 misalnya. Kalau kayak gini, ya udah kalian tinggal masukin aja ke persamaan. Berarti ya topi sama dengan 0,5. X yang diminta berapa sih? 3 ya. 3 tambah 1,5 sama dengan 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3. Nah, nilai Y prediksinya sama dengan 3 gitu. Paling gitu kalau diminta di soalnya selalu tentuin nilai Y-nya. Tapi kalau enggak ya udah sampai sini. Terus kalau diminta selalu tentuin, kemana aku baca di soalnya kuisnya Bu Lisa ya, waktu responsi kalian kemarin. Itu kayak disuruh tentuin standar deviasi ya. Waktu zaman aku nggak ada sih, cuman kalau disuruh mungkin ini rumusnya. Aku baca di PPT juga. Karena harus pertama-tama cari variansinya dulu, mau nggak mau. Kayak di Bastat dulu ya. Variansinya itu ya, kalian harus perlu nyari nilai ya topi untuk setiap nilai X yang diketahui di soal. Kalau nggak salah gini. Cuman koreksi aja kalau misalkan aku salah. Soalnya aku juga based on PPT sih. Kalian cari aja, berarti untuk nilai Y topi untuk yang pertama, kalian masukin ke persamaan ini ya. X-nya kalian masukin 0 yang pertama, berarti 0,5 kali 0, 0 tambah 1,5, 1,5. Nah, paling ini sih untuk nyari variansi, tadi aku ulang lagi ya. Kalian harus cari nilai Y topinya untuk setiap nilai X yang diketahui di soal. Misalnya ada 0, 1, 2 gitu. Nah, ini harus kalian masukin ke persamaan tiap X-nya. Kayak untuk yang pertama itu 0 gitu ya. Berarti 0 tambah 1,5, 1,5. Untuk X yang kedua, 0,5 kali 1 tambah 1,5. Hasilnya 2. Dan untuk X yang ketiga itu nilai X-nya 2 dikali 2,5. Sorry. 2 dikali 0,5. 1 tambah 1,5. Hasilnya 2,5. Nah, untuk nyari variansi, itu kalian tinggal tambahin aja semuanya. Pakai rumus yang udah aku tulis ini. Berarti YI min atau PI pangkat 2. Ini mau kebalik juga doesn't matter karena dipangkatin 2 juga nanti. Hasilnya jadi positif. Mau Y-nya di kanan, mau Y topinya di kiri juga aman aja. Nah ini kalian tinggal tambah-tambah ini semuanya. Berarti tinggal jadinya 1 min 1,5 kuadrat tambah 1 min 2 kuadrat tambah 2 min 2,5 kuadrat itu ya. Nah ini hitung aja. Misalnya berapa nih? 0,25. Ini berapa? 1 tambah 1 tambah 0,25 juga ya. Berarti 1,5 untuk si variansi. Ini S kuadrat nih. Sorry. Ya, oke, S kuadrat nih. Nah, sekarang untuk nyari si standard deviationnya, tinggal diakalin aja. S kuadrat per. Nah, harusnya kalau di standar deviasi biasa kan nggak ada pernya ya. Cuman akar dari X kuadrat aja. Cuma kalau di standar deviation yang linear regression, itu ada per N min 2. Nah, ini selalu 2 ya. Harusnya ini M sih harusnya. Cuman untuk kasus ini, karena kalian belajarnya simple linear regression, itu yang kalian perluin nilainya 2. Selalu 2 harusnya. Kalau di kelas diajarin beda bilang ya. Cuma kalau aku baca, untuk simple linear regression itu penyebutnya selalu N min 2. N itu adalah jumlah data yang diketahui, 2 itu ya 2 aja gitu. Emang 2 gitu kalau untuk ini simple linear regression, dia tetapan itu. Nah, ini berarti N yang diketahui adalah 3 min 2. Jadinya akar dari 1,5 per 1 gitu. Nah, ini untuk sendiri lah berapa. Ya, paling gitu. Untuk linear interpolation gitu aja, linear regression. Nah, paling kita lanjut ke yang kuadratik dulu ya. Karena kuadratik ini mirip-mirip kok sama linear.
Nah, ini aku ambil dari soal kuisnya, soal Bulisa sih kemarin yang di responsi kalian. Cuma, ini aku ada soal dari PPT juga. Soal dari PPT kayak gini sih. Ini aku beri cheat sheet juga. Paling gitu. Ini ada, misalnya diketahui data T sama VT. T itu waktu ya, VT itu kecepatan. Kalau di fisikanya. Cuma ini kita anggap aja ini X, ini Y. Sama aja. Nggak perlu mikirin rumus fisikanya. Paling gitu. Nah, udah gitu kalian tinggal masuk-masukin aja. Misalnya, eh nah kan diketahui misalnya data-datanya ini ya. Ini data-datanya. Yang ditanya itu adalah kita pengen tahu VT di saat waktunya itu 16 detik gitu. Nah, buat cari tahunya kita harus ngambil tiga data. Ingat ya, tiga data, bukan dua. Kalau di kuadratik kita ambilnya tiga. Nah, kenapa tiga? Aku bakal jelasin nanti. Gini, jadi di kuadratik itu kita harus ngambil tiga data yang dia tuh apa ya, nilai X-nya atau si nilai T-nya itu mendekati si nilai ini. Jadi kalau di sini, berarti kan nilai 16 tuh harusnya ada di sekitaran sini ya. Harusnya di sini 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20 gitu kan. Nah, tiga data yang paling mendekati sama nilai 16 itu tentunya sih 10, 15, sama 20 kan. Ya udah kita ambil sih tiga ini. Data ini kalau nggak salah harus bersebelahan juga deh. Kalau nggak salah. Cuman kalau taunya boleh ngacak, ya ini ya koreksi aja ya. Ini singkat aku doang. Nah, udah gitu kita tinggal masukin ke persamaan si kuadratik. Nah, kalau kalian perhatiin sebetulnya persamaan si kuadratik sama persamaan si linear itu mirip-mirip. Kalau si persamaan linear tadi ax plus b, kalau si kuadratik ada satu lagi namanya. Kalau kuadratik itu ini, bentar. Jadinya pakainya ini sih ABC. AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Kalau di linear biasa, kita nggak perlu nilai si AX kuadrat ini. Kita hanya perlu yang BX plus C. Tapi kalau di kuadratik, kita perlu yang AX kuadrat. Sebetulnya, karena beda nama aja sih. Kalau kuadratik, dia kan, tahu kan kalau kuadrat itu pangkat 2 kan. Berarti kita harus ngitung sampai si pangkat 2. Nih, sampai si pangkat 2 ini. Ini namanya sebetulnya nama lainnya itu adalah polinomial sih. Polinomial interpolation kalau kalian pengen tahu ya. Polinomial interpolation dia tuh bedanya kalau polinomial ya dia boleh sampai berapapun degree-nya. Degree itu yang atas ini, pangkatnya. Berarti boleh sampai 3, boleh sampai 4. Tapi dimensinya makin gede juga, makin lama itu. Nah, cuma kalau di kuadratik cuma sampai pangkat 2 aja. Nah, sekarang kenapa pertanyaannya? Kenapa kita harus ngambil tiga data? Karena kita butuh setiap kali kita menghitung untuk kayak misalnya matriks tiga kali, kayak misalnya kita tadi ya, kayak OBE gitu, untuk yang Gauss-Jordan. Buat kita ngitung si Gauss-Jordan itu kan kalau nggak salah itu dimensi si matriksnya harus sama ya, panjang dan lebarnya. Harus 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 2 kali 2. Nggak bisa kalau 3 kali 2. Nah, sama halnya di sini. Buat dapetin si ABC, itu kita perlu 3 kali 3. Makanya kita perlu 3 data panjangnya. Gitu. Paling gitu sih, gak gitu penting juga. Kalau mau diapal boleh. Nah, makin aja ke persamaan. Untuk yang pertama, berarti Y-nya itu kita ketahui kan. Misalnya nih Y, 227,04. Sama dengan ini ya, A kali 10 pangkat 2. ABC-nya belum kita ketahui, mau kita cari. Tambah 10B, tambah C. Gitu. Ini juga sama, 362,78 sama dengan nilai A, hanya belum diketahui. Belum diketahui, 15 dari yang ini. Dan C gitu ya. Dan selanjutnya juga sama, yang 517 caranya. A kali 20 pangkat 2 gitu ya. Tambah B kali 20 pangkat 1 tambah C. Ini kalau kita jabarin sebetulnya ini sih, pangkat 1 kali C, X pangkat 0 gitu. Tapi kan kalau pangkat 0 kan 1 ya, pangkat 1 juga sama aja kayak X itu. Makanya kita nggak perlu tulis lagi sebetulnya. Itu sih. Nah, dapatkan matriks augmented-nya. Nih ya, 10 kali pangkat 2 kan 100. Tambah 10, tambah C gitu. Tambah 1. Ini koefisiennya 1 gitu. Ini juga sama, 225, 15 pangkat 2, 225, 15, Y-nya 1 gitu. Koefisien. Ini juga sama, 20 pangkat 2, 400.
20, Y-nya satu koefisien gitu. Nah, ini juga hasilnya tulis aja, masukin, dan kita bisa solve ini menggunakan either Gauss-Jordan, LU decomposition, atau Gauss-Seidel. Tapi kalau Gauss-Seidel hati-hati ya. Kalian harus ngeliat juga nanti si eh, diagonalnya itu dominan atau enggak. Misalnya kita pakai Gauss-Jordan ya, anggap aja kita pakai Gauss-Jordan dan kita udah selesaikan dapat hasil akhirnya ABC-nya segini misalnya. Nah, masukin aja ke perhitungan, masukin ke rumus gitu. Masukin ke rumus yang Y ini, kita dapatkan Y sama dengan gitu ya, Y sama dengan A, A-nya itu kita masukin 0,3766. Lalu untuk X-nya, kita masukin yang diminta di soal. Nih, 16. 16 pangkat 2 tambah sekian, sekian, sekian. Dapat hasilnya begini. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan kira-kira ya untuk nilai T sama dengan 16. Berarti di sini harusnya nilainya 392 ya. Gitu. Maaf 12. Gitu sih kira-kira. Nah, paling contoh soal kedua yang ada di kuisnya Bu Risai. Nih, paling gini. Kita punya data X sama Y. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 0, 1, 0, 1, 0. Lalu kita mau cari nilai Y di X sama dengan 1,5. Caranya ya udah sama kayak tadi. Kita cari 1,5 itu paling dekat sama siapa aja. Paling, ya pasti yang ini kan 1,5 di sini kan. 1,5. Berarti paling dekatnya sama 1, 2 sama 3 gitu. Nah, udah gitu tinggal masukin aja ke persamaan. Y-nya 0 sama dengan A tambah B tambah C gitu ya. Terus A kali 1 pangkat 2. Ini kan ya. 1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C. Udah gitu yang ini dapat dari yang ini gitu. Sama. 3 dapat dari yang ini. Pangkat 2. Nah, ini aku biar cepat aku pakai OBE aja seperti yang biasa. Terus aku dapatin eh, nilainya kayak gini. Bisa aku hitung langsung. Dan aku dapatkan nilainya 0,75 misalnya. Gini. Bisa kalian baca-baca sih. Nah, maksudnya apa? Ya maksudnya kalau dibikin di plot jadi grafik, jadi kayak gini. Kita punya 1, 2, 3, lalu kita mau cari yang nilainya 1,5 X-nya. Misalnya di sini 1,5 gitu ya. Kita plot aja 1,5, lalu Y-nya 0,75. Ini berarti. Kalau kita bikin garisnya, ya kayak gini. Mungkin kalian masih ada bayangan lah ya kalau yang dari SMA itu masih ingat gak di pelajaran mat wajib, matminat ya lupa. Nah itu kan ada, kalau nggak salah kalau yang linear itu yang pangkatnya cuma satu, dia itu garisnya lurus kan. Ya udah linear aja gitu. Tapi kalau yang pangkatnya dua, misalnya kayak x kuadrat, itu kan kalau diplot jadi grafik, jadinya gini. Nah, sama ini juga gitu. Untuk yang linear, untuk yang quadratic interpolation, karena dia pangkat dua, jadinya pasti cekung gini bentuknya. Gak mungkin lurus garisnya. Dan hasil prediksi kita Y-nya di 0,75. Tuh. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sampai si kuadratik, kan yang mau ditanya nggak? Kalau nggak, aku lanjut ke Newton, yang terakhir. Oke, mungkin kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja. Sambil jalan. Oke, mungkin aku masuk ke soal yang selanjutnya, yang Newton Polynomial Interpolation. Misalnya di sini ada soalnya juga sama kok bentuknya. Yang linear, mau yang, pokoknya semua soal interpolasi harusnya sama kok diketahuinya X sama Y gitu. Nah, ini kalau yang Newton Interpolation juga diketahui sama X sama Y. Misalnya di sini ada X yang ke satu itu 0, X2 itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus Y-nya juga diketahui. Misalkan untuk X0 tuh Y-nya 1. Gitu lah ya misalnya. Nah, yang pertama-tama, step yang pertama ini kita harus bikin tabel. Oh iya, sebelumnya ini diajarin nggak di kelas? Kalau nggak diajarin, aku nggak perlu jelasin juga. Mau nanya dulu dong. Tahun lalu ada sih, diajarin ya. Oke, oke. Kalau gitu aku sekalian bahas aja. Nah, pertama-tama buat tabel. Tabelnya itu
algoritmanya kita nggak diapalin sih betulnya ini. Eh, ada caranya. Pokoknya pertama-tama kan kita punya tabel, aku sekalian bikin ulang aja tuh ya di bawah ya. Biar kalian, ntar, soalnya aku copy dulu nih, ambil model aja deh. Nah, aku bikin tabel dulu aja. Misalnya di sini, nah ini, nggak gede aja deh. Ini untuk X, dan ini untuk Y. Ini di soal ya. X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk Y-nya itu 1, 3, 2, 1, 2. Misalnya gini ya. Nah, kita cari dulu untuk yang, lupa ini namanya apa. Kalau nggak salah order deh. Untuk yang order pertama, itu degree pertama nih ngomongnya nih. Degree pertama, ini nambahnya kayak gini ya, segitiga kebalik. Udah gitu, kasih, ini satu ya. Kalau yang order pertama itu berarti satu. Y, gitu. Kayak gini aja. Nah, ini sebenarnya disebutnya yang Y ini degree nol sih. Cuma biasanya kita sebutnya langsung Y aja. Nah, untuk hitung yang degree pertama ini aku pakai pulpen yang beda warnanya. Supaya agak pusing. Nah, pakai ini aja deh. Caranya itu adalah kita bikin segitiga. Kalau Newton interpolation kita ingatnya identik dengan yang namanya segitiga. Nah, cara bikin segitiganya ini. Set. Nah, yang berarti perhitungannya kita hanya pakai nilai yang ini aja, yang kena segitiganya. Gitu. Kalau yang degree satu berarti jarak antara X-nya itu satu, 0 sama 1 gitu. Nah, sekarang kita hitung. Rumusnya adalah, nih, dikurangin yang ini. Gimana yang itu ini? Berarti aku bikin aja di sini. Berarti 3 min 1 dibagi dengan 1 min 0. Nah, 3 min 1 itu 2 dibagi dengan 1. Berarti 2. Teksi dengan 2 gitu. Oke, mungkin aku sambil jalan ya. Kalian sambil ini kayak, oh polanya gini toh. Paling gitu ya. Mungkin untuk pertama-tama agak bingung sih aku juga dulu. Cuman lama-lama tahu polanya, oh ternyata gini doang. Paling gitu. Sekarang untuk yang kedua, itu sama. Kita hanya pakai segitiga yang di sini. Kita maju maju ke bawah aja tuh segitiganya gitu. Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ini akan selalu bentuk segitiga. Kalau di Newton interpolation. Ini juga sama. Kita hanya pakai keempat nilai ini. Kita hanya selalu pakai 4 nilai. Berarti 2 min 3 ini dikurangin ini. Min 1 ya. Berarti 2 min 3 dibagi dengan 2 min 1. Berapa berarti? Min 1. Gitu ya. Nah, kayak gini. Sama. Lalu untuk yang bawahnya juga sama. Kita majuin lagi 1. Berarti 1 min 2 itu min 1 dibagi dengan 3 min 2. 1. Berarti jawabannya min 1 lagi. Gitu. Ini juga sama. 2 min 1, 1 dibagi dengan 1. Berarti 1. Nah, perlu kalian lihat bahwa si segitiganya itu makin lama makin gede bentuknya. Nanti makin ngegedein sampai ke degree keempat. Nanti bakal kayak gini bentuknya. Semakin kita lanjut ke kanan. Tapi bentuk segitiganya selalu kayak gini. Ini kalau kalian lihat ya, di jawaban akhirnya itu kayak gini. Kalau kalian bentuk segitiga juga sama kan. Ini bentuknya kayak gini tuh. Sama kok. Jawabannya makin mengerucut nanti. Dia makin mengerucut sampai di satu kolom itu cuma ada satu nilai. Gitu. Ya aku hapus ya. Sampai sini udah dapat belum polanya? Mungkin sampai degree kedua deh. Degree pertama mungkin belum dapat. Kita lanjut ke degree kedua. Set, aku bikin dulu. Nah, ini nih, kita juga sama. Cuman bedanya kalau degree kedua, segitiganya makin gede. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi segitiganya bentuknya kayak gini.
Nah, kayak gini. Yang kita pakai juga tetap sama. Dua ini. Min satu. Nah, kita pakai dari nilai si degree sebelumnya. Min satu dikurangi dua, min tiga. Ini ya, aku tulis ya di sini ya. Min satu, min dua. Udah gitu dibagi dengan yang ini. Dua dikurangi dengan nol. Nah, ini ya. Kalau degree-nya dua, berarti jarak antara si X-nya juga dua. Nah, supaya gampang kita pakai segitiga gitu. Ini untuk membantu aja sebetulnya. Nah, ini hasilnya berapa? Min 3 bagi 2 min 1,5. Ini. Nah, kalau udah baris kedua kita juga majuin segitiganya ke bawah. Seperti ini. Nah, gini. Berarti min satu dikurangi min satu. Kalau aku jabarin jadi min satu kurangin min satu bagi dengan 3 min satu. Ini kan jadinya min satu per satu ya. Nol dibagi 2 ya. Nol. Tetap. Kita gerakin lagi segitiganya ke bawah. Seperti ini. Nah, satu dikurangin min satu dibagi dengan 4 min 2. Jadinya berapa? 2 dibagi dengan 2. Berarti satu. Udah, selesai. Untuk yang degree kedua. Ntar kita cek jawabannya. Sama atau enggak? Sama ya. Nah, gitu. Nanti udah bener algoritmanya. Sekarang, untuk yang degree ketiga. Kita gedein si segitiganya. Nah, seperti ini. Nah, ini aja sih sebetulnya. Sekarang kita bikin yang degree ketiga. Degree ketiga Y. Berarti untuk yang nilai pertamanya adalah kita ambil dari yang ini. Oh, min 1,5 berarti 1,5 ya. Jadi ditambahkan min tambah min ya kan. Min kurangin min. Jadinya 1,5 dibagi dengan 3 min nol. Jadinya 0,5 gitu ya. Sekarang kita lanjut ke yang bawahnya. Ini berarti 1 min 0 dibagi dengan 4 min satu. Jadi jawabannya berapa? 0,33 ya. Kita bulatin aja. Udah beres untuknya degree ke 3. Sekarang kita lanjut lagi ke degree ke 4. Makin ngegedein lagi segitiganya. Nah, ini. Sorry ya, ini harusnya gede juga. Nah, harusnya segini. Oke. Nah, berarti untuk degree keempat itu 0,33 min 0,5 gitu ya. Dibagi dengan berapa? 4 min 0. Oke, kita langsung aja ya. Min 0,0425. Nah, gitu. Oke, sampai bikin tabelnya. Ada yang bingung? Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang masih nanya-nanya gitu kayak, kok bisa gitu? Aman ya? Aman kan? Aman-aman? Kasih reactionnya dong kalau aman. Atau chat tuh, boleh. Oke, aman ya. Aman. Sip. Thank you. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan. Sama Newton polynomial interpolation adalah yang nih, yang hijau. Oke, sebetulnya dari kita ngitung-ngitung tabel kayak tadi, yang kita butuhkan hanyalah nilai awalnya aja. Nilai si baris satunya. Nih, yang kita butuhin cuma yang ini. Cuma sih lebih tepatnya yang ini sih. Nah, ini aja kita butuh. X-nya nggak butuh. 1, 2, 1,5, 0,5, min 0,0425. Bawahnya nggak perlu. Terus ngapain kita ngitung bawahnya dari tadi? Buat apa kita capek-capek ngitung sampai bawah? Kenapa nggak cuma baris pertama aja? Karena kalau kita ngitung baris pertama aja, kita nggak bisa lanjut. Kan untuk mendapatkan nilai baris pertama ini kita butuh, nah untuk mendapatkan nilai ini kita butuh yang ini kan. Untuk mendapatkan nilai yang ini, kita butuh nilai nih, gitu kan. Berarti kita perlu ngitung yang bawahnya juga.
Sedangkan yang ini juga kita butuh untuk menghitung nilai si ini. Ini kita dapatkan dari yang ini. Nah, sama sebelum-sebelumnya juga gitu. Makanya kita perlu ngitung bawah-bawahnya juga. Nggak boleh ngitungnya awalnya aja. Supaya dapat nilai yang buat ngebantu kita ngitung. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ya, misalnya ke persamaan kan. Nah, persamaannya itu adalah seperti ini. Nih, persamaan dasarnya. Y sama dengan A0 tambah A1 tambah X min X0 tambah A2 X min X0 tambah ini ya. Pokoknya makin degree-nya naik, ini juga makin naik ya. X min X0 terus ada X min X1. Udah gitu juga sama. Berarti kalau kita jadikan persamaan, berarti jadinya Y sama dengan 1, ini ya, tambah 2 ya, ini, kali X min 0. X itu dari mana? X itu dari input ya nanti. Diketahui di soal misalnya. Kayak misalnya di soal, carilah nilai X untuk, nilai Y untuk X tambah dengan 3,5 misalnya. Contohnya gitu. Ya udah tinggal masukin aja berarti X-nya 3,5 gitu. Kalau misalkan dimintanya kayak gitu. Nol dari mana nih? Dari X0. Ini X0 nih. Dan itu tambah 1,5 dikali, ini 1,5 ya, yang ini. X min 0 dikali X min 1. Nih, maju 1. Udah gitu sama X min 1, X min 2. Yang ini X min. Maju terus ya pokoknya. X min 0, X min 1, X min 2, X min 3. Gitu. Kalau minta sampai, paling gitu aja sih. Untuk sampai sini. Gak akan yang ini gak akan dipakai nih, yang terakhir ini. Sampai 3 doang dipakainya. 0, 1, 2, 3 gitu. Oke, mungkin gitu aja. Aku gak akan selesai perhitungannya. Kalau kalian mau nyoba, sama 3,5, boleh ya, lengkapin ini di bawah sini. Oh ya, ini untuk Milonya juga, kalian kalau mau coret-coret boleh ya. Boleh banget. Karena emang aku buat ini untuk kalian gitu, untuk kalian coret-coret juga. Untuk nyoba-nyoba soal atau mana gitu. Buat panduan bikin cheat sheet, bebas ya. Oke, paling kalau gitu, materi hari ini sampai sini aja sih. Ada yang mau nambahin nggak? Atau ada yang merasa aku ada yang salah ngejelasinnya gitu? Boleh ya, langsung aja. Open mic aja guys, gak apa-apa.